Hujan deras membasahi Jakarta, tapi ribuan pasang mata di depan gedung DPR MPR RI Senayan tetap menyala penuh api. 25 Agustus 2025, hari ketika rakyat bersatu, menyerukan keadilan. Bendera merah putih berkibar di tengah teriakan, "Bubarkan DPR, beban negara." Di antara kerumunan, seorang pelajar STM mengacungkan poster bertuliskan, "Kami bukan penutup botol, kami rakyat yang muak." Suara petasan dan sorak massa menggema, seolah Jakarta sedang menulis sejarah baru. Pagi itu, langit Senayan masih tenang. Ribuan pelajar, mahasiswa, buruh, hingga pengemudi ojek online berkumpul dengan satu tujuan, melawan ketidakadilan. Mereka geram. Kabar tentang tunjangan perumahan anggota DPR, 50 juta rupiah per bulan, membuat pendapatan mereka melebihi 100 juta rupiah, memicu kemarahan. Gaji kami cuma 5 juta rupiah, mereka dapat 100 juta rupiah untuk apa? Teriak seorang buruh. Tuntutan mereka jelas, bubarkan DPR, transparansi gaji, sahkan RUU perampasan aset, dan usut dugaan korupsi mantan pejabat tinggi. Bendera Jolly Roger dari One Piece pun dikibarkan, simbol perlawanan rakyat terhadap bajak laut di parlemen. Namun, api protes tak lama membara tanpa rintangan. Siang menjelang, suasana memanas. Massa melempar batu, botol, bahkan bambu runcing ke arah barikade polisi. Polisi membalas dengan water cannon dan gas air mata. Asap putih menyelimuti jalan Gatot Subroto, membuat mata perih dan napas tersengal. Di tengah kericuhan, 2 pelajar STM terluka, satu di kepala, satu di kaki. Mereka dievakuasi, tapi semangat massa tak surut. Tragisnya, seorang jurnalis foto antara, Bayu Pratama Syahputra, menjadi korban pemukulan oknum polisi saat meliput. "Saya cuman kerja, kenapa diserang?" Keluhnya di media sosial. Jalan Gatot Subroto dan jalur tol dalam kota ditutup. Kemacetan melumpuhkan Jakarta. Rute KRL Rangkas Bitung Tanah Abang terhenti di stasiun Kebayoran karena kerumunan di perlintasan rel. Transjakarta rute Blok M Alam Sutra dialihkan. Di tengah kaos, media sosial diramaikan unggahan akun seperti @gejayan memanggil dan @story rakyat yang memobilisasi massa. Namun, beberapa video di TikTok seperti dari @ini-bukan-nih, dipertanyakan keasliannya karena diduga menggunakan footage lama. "Hati-hati provokasi," tulis @Kenji Pratama di X, menyoroti kekhawatiran aksi ditunggangi kepentingan politik. Sore menjelang malam, hujan turun deras di Pejompongan. Tapi massa, terutama pelajar STM, tetap bertahan. Mereka meneriakkan yel-yel, "Kami pejuang-pejuang yang siap mati," di bawah guyuran air. Simbolisme kuat terasa, rakyat kecil melawan elit yang dianggap tak peduli. Ketua DPR Puan Maharani menanggapi, berjanji menampung aspirasi dan memperbaiki kinerja. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad meminta demonstran tetap tertib. Tapi bagi massa, janji itu terasa kosong. "Kami butuh tindakan, bukan kata-kata," teriak seorang mahasiswa. Aksi ini tak hanya di Jakarta. Di Yogyakarta, Surabaya, Bandung, hingga Makassar, rakyat turun ke jalan dengan tuntutan serupa. Di Pati, Jawa Tengah, aksi Pati Jilid 2 untuk menuntut Bupati mundur batal digelar setelah kesepakatan damai. Namun, di Senayan, perlawanan terus berlanjut. Sekitar 1.250 personel polisi dan TNI dikerahkan. Berupaya persuasif, tapi kericuhan tak terhindarkan. Barikade beton dilumuri oli, pagar besi tertutup rapat, seolah DPR menutup diri dari suara rakyat. Di balik semua ini, ada cerita pilu. Seorang pelajar, Andi, bukan nama sebenarnya, datang dari pinggiran Jakarta. "Orang tua saya buruh, susah cari makan. DPR kok malah minta tunjangan gede?" katanya dengan mata berkaca. Kisah Andi mencerminkan kemarahan rakyat, ketimpangan yang kian lebar, elit yang terasa jauh dari realitas. Aksi ini bukan sekadar demo, tapi jeritan hati rakyat yang merasa dikhianati. Apa makna 25 Agustus 2025? Ini bukan hanya tentang kericuhan atau kemacetan. Ini tentang rakyat yang bangkit, menolak diam. Meski gas air mata menyengat dan hujan membasahi, semangat mereka tak padam. Mereka ingin DPR mendengar, bukan hanya melihat dari balik jendela gedung megah. Jakarta membara, tapi di balik api itu ada harapan. Keadilan yang lebih nyata, pemerintahan yang benar-benar untuk rakyat. Hujan deras membasahi Jakarta, tapi ribuan pasang mata di depan gedung DPR tetap menyala penuh api.